Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hadar Prihantoro, NIM 202102303018. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas 6, yaitu mata kuliah teknik antarmuka, di mana tugasnya itu untuk komunikasi serial RS485. Kita tugas kali ini yaitu untuk membuat master dan multi-slave, di mana di sini ada satu master dan ada tiga slave. Oke, untuk alurnya itu diibaratkan skema rangkaian di atas adalah sistem plan pada bagian produksi sebuah produk mie instan, di mana untuk menghitung berapa kardus mie instan yang sudah diproduksi. Di mana masing-masing slab ini merupakan area mesin produksi. Dan untuk tombol input pada slab diibaratkan sebagai sensor yang mendeteksi kardus yang telah dilewati sensor. Berarti untuk misalnya slab 1 tombol ditekan maka kardus untuk slab 1 bertambah 1 seperti itu. Kemudian kita langsung saja ke pemrogramannya. Di sini pertama kita buat dulu program untuk slave-nya, di mana di sini sudah saya buat, yaitu pertama kita tentukan dulu pin untuk menentukan ID dari slave masing-masing. Di mana kita gunakan pin untuk A0, A1, dan A2 seperti di Proteus. Dan bisa terlebih dahulu. Nah, seperti di Proteus ini di mana slave 1 maka pinnya bitnya 1, slave 2 2 dan slave 3 3. Sini kita menggunakan A0, A1 dan A2. Oh, kemudian kita buat karakter kode ID ini untuk kode masing-masing slave nanti, dan kode request dengan bintang, kemudian byte slave ID, kemudian linear jalur 485 kita buat false. Kemudian kita bikin string data kirim, yaitu untuk nanti data kirimnya dalam bentuk string. Kemudian kita tentukan pin untuk DERE, kemudian pin tombol, pin LED jalur dan LED terima, yaitu yang ini, yang saya merahkan ini merupakan pin LED jalur dan LED terima. Kemudian data slave kita buat dari 0. Selanjutnya kita mulai di voice setup, di mana kita mulai dengan serial begin untuk menentukan baud rate-nya, dan kita buat pin mode yaitu sebagai output atau input. Di mana di sini pin DRE, LED jalur dan LED terima sebagai output, tombol sebagai input, dan pin ID untuk slave merupakan input juga. Kemudian kita buat check slave uncheck underscore slave underscore ID. Kemudian kita buat mode terima, di mana mode kirim merupakan mode untuk mengirim data kepada master, dan mode terima adalah untuk menerima data dari master. Dan void check slave ID merupakan void untuk mengecek apakah ID slave tersebut ID slave 1, slave 2, atau slave 3. Jadi jika slave 1 jika check bit 0 sama dengan high, maka nilai ID slave ditambahkan 1. Kemudian bit 1 sama dengan high maka ditambahkan 2, dan jika check underscore bit 2 sama dengan high maka ditambahkan 4. Dan jika slave ID nilainya sama dengan 1 maka kode ID-nya A, sama dengan 2 kode ID-nya B, sama dengan 3 kode ID-nya C. Kemudian di sini kita menambahkan void check bouncing tombol agar saat tombol ditekan tidak terus-terusan bertambah. Kemudian di void loop ini yang program utamanya yaitu kita gunakan integer check tombol untuk ketika tombol ditekan maka jalur underscore 485 menjadi true, maka bisa digunakan bersih, dan data slave plus plus bertambah, di mana string data kirim menjadi
Data kirim itu sama dengan kode ID di atas ini A, B, atau C. Kemudian dari hasil string data slab untuk penambahan di bagian LCD ini nanti. Kemudian di sini kita saat dia low maka pin diterima akan high. Kemudian dia akan menjadi mode kirim dan akan muncul serial pin di LCD bintang dan kemudian data kirim dan selanjutnya adalah tanda seru. Di mana ini nanti akan saya jelaskan di program master. Kemudian dia akan berubah kembali ke mode terima dan jalur 485-nya false. Dan ketika serialnya lebih dari 0 atau ada data yang masuk, maka karakter masuknya akan menjadi bintang seperti tadi. Kemudian pin LED jalurnya menjadi low, maka tidak bisa digunakan. Jadi dari yang lain tidak bisa masuk ke select lain. Kemudian jika kembali menjadi pagar, maka jalurnya bisa digunakan kembali. Itu untuk yang slave. Kemudian untuk yang master, di sini kita menggunakan hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita di sini menggunakan library Liquid Crystal LCD karena kita menggunakan LCD. Kemudian kita menentukan pin-pin yang ada di LCD tersebut, yaitu RS dan lain-lain. Kemudian pin sama seperti tadi, DERE dan pin LED 1, LED 2 ini ada LED jalur dan LED terima. Kemudian karakter kode ID 1 tadi sama seperti di slave, yaitu jika ID-nya 1 maka A, ID 2B, ID 3C. Kemudian data terima string, kita menggunakan string. Datanya data str1 kita mulai str1, 2, 3 untuk di slave nanti kita mulai dari 0. Kemudian untuk kode akhir yaitu hashtag tadi status request false kita mulai dari false dan jalur 485 kita mulai dari true. Dan untuk data ID-nya yang tadi itu semuanya kita mulai dari 0 ya termasuk juga slave ID. Dan untuk file setupnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita mulai serial begin dan LCD begin, di mana untuk serial menentukan baud rate-nya dan LCD menentukan berapa berapa kali berapa yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan LCD 20 kali 4. Kemudian kita gunakan pin mode-nya untuk pin DRE, LED1, LED2 sebagai output. Kemudian kita mulai untuk yang pertama yaitu latihan komunikasi RS, master multi slave, kemudian saya delay 200 dan setelah 200 dia akan berubah menjadi data selanjutnya yaitu terima data slave 1, data ID 1, slave 2, data ID 2, slave 3, data ID 3 dan dia akan menjadi mode terima. Di mana yaitu maka pin LED 1 dan 2-nya akan low menyala. Dan untuk berubah kemudian ke mode kirim, kirim tanda selesai dan mode terima. Untuk mode kirim dan void mode terima sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk kirim tanda selesai itu jika slave ID 1 sama dengan 1 maka dia akan mengirim kode ID underscore 1. Untuk tampilan data, void tampilan data kita menggunakan data string underscore 1 untuk slave 1, string underscore 2 untuk slave 2, dan string underscore 3 slave 3. Untuk void loopnya hampir sama seperti sebelumnya yaitu jika serialnya lebih dari 0 maka akan mengaktifkan eh, digital write untuk pin LED-nya, yaitu untuk karakter masuk dan karakter keluar. Dimana kan jika karakternya bintang, maka pin LED 2-nya akan high dan jalurnya akan false. Jika tidak, maka jika menerima karakter A, maka pin LED 1 yang akan menyala, pin LED dan slave ID 1 yang akan berubah. Begitu juga untuk slave ID 2 dan slave ID 3. Nah, dan di sini hampir sama seperti sebelumnya yaitu untuk terima string dia akan menerima data yang dimana dalamnya itu ada apa namanya tanda seru ini yang akan mengaktifkan slave ID 1. Kemudian tampilan data, mode kirim, kirim data selesai sama seperti yang sebelumnya dan mode terima juga sama dan kembali ke mode low dan selesai. Kita langsung saja ke mungkin waktunya akan habis kita lanjut ke
video yang part selanjutnya.